Selamat datang kembali di sinetron diplomasi kita, di mana para penulis tampaknya benar-benar kehilangan alur dari sinetron konyol yang dikenal sebagai geopolitik di bumi. Sementara itu, pembahasan tentang masalah besar yang akan segera dihadapi Iran masih sepi. Meskipun hal ini berkaitan dengan strategi yang telah digunakan Ukraina terhadap Rusia selama hampir setahun terakhir. Meskipun hal ini membantu menjelaskan mengapa Amerika Serikat belum memulai kembali aksi militer langsung terhadap Iran, dan meskipun hal ini akan memiliki dampak jangka panjang pada pasar minyak global. Ya, Amerika Serikat dan Iran seharusnya bernegosiasi di Pakistan sekali lagi. Tapi kemudian tidak ada satupun yang benar-benar naik pesawat untuk melakukan percakapan itu. Dan kemudian Trump mengumumkan bahwa tidak akan ada negosiasi. Dan kombinasi gencatan senjata serta blokade akan terus berlanjut untuk sementara waktu. Sayangnya, sebagian besar narasi tentang apa yang terjadi selama seminggu terakhir melewatkan masalah yang menyebabkan konflik ini terus berlanjut. Fokusnya tampaknya mencampur adukan gejala penyakit dengan penyakit itu sendiri. Perang ini terus berlanjut bukan karena berbagai ancaman yang dilontarkan kedua pihak di media sosial maupun melalui saluran yang lebih tradisional. Perang ini terus berlanjut bukan karena para pihak kurang percaya pada proses negosiasi. Perang ini terus berlanjut bukan karena para pihak menolak untuk bertemu di Pakistan guna merundingkan sebuah penyelesaian. Sebaliknya, semua ini terjadi karena tidak ada solusi yang bersedia diterima oleh kedua pihak, berdasarkan apa yang mereka yakini tentang situasinya. Dan begitu kita berhenti membuang waktu mengikuti ancaman-ancaman verbal yang dilontarkan setiap jam, serta mulai menerima bahwa tidak bernegosiasi itu sendiri adalah bentuk dari negosiasi, kita mungkin kemudian bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, setidaknya di salah satu sudut dunia yang penuh kekacauan tempat kita hidup saat ini. Jadi, sebagai gambaran singkat tentang arah pembahasan kita hari ini, kita akan mulai dengan meninjau apa yang kita ketahui telah terjadi selama sekitar seminggu terakhir. Lalu kita akan beralih ke sisi yang lebih spekulatif dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi dengan gesekan dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Terakhir, kita akan membahas isu penting yang segera harus dihadapi oleh Iran dan apa artinya hal itu bagi perang secara lebih luas. Tapi mari kita mundur sejenak dan membahas fakta-fakta yang bisa diamati dari apa yang sedang terjadi. Perang belum berakhir, dan maksud saya bukan secara teknis, di mana gencatan senjata bukanlah akhir resmi dari sebuah konflik. Saya juga tidak bermaksud secara hukum, di mana blokade adalah tindakan perang. Maksud saya, perang secara umum adalah proses yang mahal di mana dua pihak menyelesaikan suatu perselisihan politik. Dibandingkan 2 minggu yang lalu, kita telah menggantikan proses perang tradisional yang penuh kematian dan kehancuran dengan koersi ekonomi semata. Namun pada akhirnya, ini tetap merupakan proses yang mahal yang akan menghasilkan suatu hasil politik. Atau untuk memparafrasekan Clausewitz, sanksi ekonomi adalah perang dengan cara lain. Secara khusus, untuk saat ini proses itu kurang lebih berupa pembekuan lalu lintas yang melewati Selat Hormuz. Di pihak AIS, itu adalah blokade terhadap lalu lintas yang keluar masuk pelabuhan Iran. Dan secara teknis, blokade itu lebih dekat ke Oman, hal penting yang perlu dicatat saat Anda melihat disinformasi Iran tentang jumlah kapal yang telah melintasi selat tersebut. Secara teknis, memang banyak yang sudah melintas. Dan meskipun yang benar secara teknis memang bisa dibilang yang paling benar, itu tidak berarti apa-apa secara ekonomi jika mereka tidak bisa keluar dari wilayah teluk yang lebih luas. Di pihak Iran, itu adalah ancaman untuk menembaki kapal-kapal yang melintasi selat tanpa membayar semacam biaya perlindungan, meskipun aturannya di sana tidak terlalu jelas. Selain itu, Iran secara aktif telah menembaki kapal-kapal dan menahan mereka. Singkatnya, apapun yang terjadi di sana, situasinya benar-benar kacau. Jadi ketika Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata akan berlanjut meskipun pembicaraan di Islamabad dibatalkan, dan beberapa orang merasa lega, saya percaya ungkapan populernya saat itu adalah Taco Tuesday, reaksi saya justru agak lebih dingin. Gencatan senjata? Mungkin terutama dari sudut pandang warga sipil di wilayah teluk yang lebih luas. Gencatan senjata demi ekonomi dunia? Tidak juga. Kamu tahu, terakhir kali kita membahas berita tentang Iran secara langsung, Trump baru saja mengumumkan blokade. Saya sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan pasar akan merespon secara positif terhadap deklarasi tersebut, dengan perhitungan bahwa tekanan koersif tambahan akan membuat Iran terpojok, sehingga bisa mempercepat berakhirnya permusuhan. Ya, pasar memang bereaksi seperti itu. Namun Iran tidak demikian.
Pasar pun telah menyesuaikan penilaiannya, sehingga harga minyak kembali naik. Dan itulah ringkasan kondisi saat ini. Sekarang kita bisa beralih untuk memahami mengapa semua ini terjadi. Dan jawaban singkatnya adalah, sejauh yang saya tahu, para pihak tidak memiliki visi bersama tentang apa yang akan terjadi jika mereka terus memainkan permainan ini. Sepertinya hanya beberapa hari yang lalu, situasinya belum seperti ini. Setelah gencatan senjata mengalami gangguan pertamanya dengan Israel yang terus melakukan operasi di Lebanon, tampaknya front kedua Netanyahu menjadi penghalang utama. Jika itu berakhir, maka selat akan dibuka kembali dan semuanya akan kembali normal. Tentu saja, rincian pastinya masih akan memakan banyak waktu untuk dibahas. Itu terutama benar untuk topik-topik teknis, seperti program nuklir Iran, bagaimana cara mengganti kerugian yang akan dialami Iran di sisi sipil murninya, pihak ketiga mana yang mungkin dapat memfasilitasi kelanjutan operasi pembangkit listriknya, dan sebagainya. Tetapi dengan kedua pihak setuju pada pokok-pokok utamanya, ekonomi dunia bisa kembali normal, sementara para diplomat melakukan tugas diplomatik mereka di Islamabad dan tempat lain. Titik ketika semuanya tampak berantakan terjadi pada hari Minggu ketika Trump mengumumkan bahwa Iran akan membuka kembali selat dan Amerika Serikat akan melanjutkan blokade terhadap kapal-kapal yang memasuki pelabuhan Iran sampai kesepakatan yang lebih rinci dapat dibuat pada hari Selasa. Tidak jelas apakah Iran pernah setuju dengan hal ini, sama seperti tidak jelas siapa sebenarnya yang akan membuat keputusan itu di Teheran sejak awal. Bagaimanapun juga, Iran dengan cepat menolak kesepakatan ini dan terus memberlakukan apapun yang Anda ingin sebut sebagai penutupan selat tersebut. Oleh karena itu, kita telah mencapai jalan buntu, di mana tampaknya kedua belah pihak percaya bahwa mereka bisa bertahan lebih lama daripada pihak lawan, sehingga negosiasi yang bermakna mengenai isu-isu teknis seperti proliferasi nuklir menjadi tidak ada gunanya. Kurangnya negosiasi yang terjadi di Pakistan, oleh karena itu merupakan bentuk negosiasi dengan cara lain. Menahan penyelesaian dan menanggung biaya selama proses tersebut merupakan sinyal yang kredibel atas keteguhan pihak tersebut dan pada akhirnya dapat membuka jalan bagi tercapainya penyelesaian di kemudian hari. Perkembangan paling menarik yang telah kita lihat di sini sejauh ini adalah ketidakpedulian Trump sepenuhnya terhadap opini publik Amerika Serikat mengenai masalah ini. Perang tersebut tidak populer sejak awal, namun tindakan Gedung Putih selama lebih dari sebulan pertama justru mengikuti arah keinginan para pemilih, dengan mencoba meminimalkan gangguan pada pasar energi. Tentu saja itu menjadi tugas yang berat ketika inti dari tindakan tersebut justru menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Namun, krisis biaya hidup tetap membebani pengambilan keputusan pemerintahan. Beralih ke awal blokade tandingan Amerika Serikat, Gedung Putih menunjukkan jauh lebih sedikit perhatian terhadap kekhawatiran tersebut. Mengapa kurangnya perhatian itu terjadi adalah pertanyaan yang menarik. Mungkin karena sebagai presiden yang masa jabatannya akan segera berakhir, dia benar-benar tidak peduli. Mungkin dia berpikir bahwa pada akhirnya ini akan berhasil dan para loyalis MAGA pada akhirnya akan kembali kepadanya. Mungkin dia diuntungkan dengan perhatian Kongres dan media yang teralihkan dari sekumpulan dokumen lain. Atau mungkin dia hanya sedang menunjukkan kekuatan yang sebenarnya tidak dia miliki. Bagaimanapun juga, sikap baru Trump telah memberikan Amerika Serikat daya ungkit ekonomi baru terhadap Iran. Namun, bagian atau mungkin dia hanya sedang menunjukkan, itu juga menimbulkan pertanyaan di Teheran. Apakah rencana ini bisa bertahan? Atau ini bukan situasi tako, melainkan lebih seperti situasi teco? Trump akhirnya mundur. Sekali lagi, satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya adalah dengan memaksa Trump menanggung biaya yang terkait dengan melanjutkan konflik ekonomi ini. Masalah bagi Iran adalah bahwa mencoba mencari tahu kebenaran juga mahal bagi negara itu selama masa penantian. Dan itu membawa kita ke poin terakhir kita hari ini mengenai tepatnya jenis biaya yang harus ditanggung Iran untuk mengetahui informasi yang belum diketahui itu. Untuk mendapatkan jawabannya, kita harus kembali ke Pulau Kark, pusat industri ekspor minyak Iran, di mana beberapa bagian pendukung sipil di pulau itu memberi jalan bagi infrastruktur minyak yang jauh lebih penting. Dan kali ini, kita bahkan tidak sedang membahas opsi militer yang dimiliki Amerika Serikat di sana. Dalam keadaan normal, Iran memompa minyak ke Pulau Kark, di mana perairannya cukup dalam untuk kapal tanker raksasa mengisi muatan dan berlayar keluar. Seperti operasi lain yang dijalankan secara efisien, Iran tidak memiliki banyak tempat penyimpanan minyak mentah yang berlebih. Apapun yang hanya diam di tangki penyimpanan itu, seperti uang yang disimpan di bawah kasur. Dan ketika kita berbicara tentang miliaran dolar, Anda benar-benar ingin uang Anda diinvestasikan atau setidaknya menghasilkan bunga.
Iran tentu saja memiliki beberapa kapasitas penyimpanan karena mereka perlu mengantisipasi kejadian tak terduga yang bisa terjadi jika satu atau dua kapal tanker mengalami masalah. Yang tidak bisa ditangani Iran adalah masalah sistemik yang memengaruhi semua kapal tanker sekaligus. Misalnya, blokade di selat tersebut. Seperti hal lainnya dalam perang ini, berapa lama lagi Iran bisa bertahan sebelum kehabisan kapasitas penyimpanan masih belum jelas. Gedung Putih menganggap masalah ini sebagai persoalan hitungan hari. Para analis eksternal memperkirakan jangka waktunya sekitar 2 minggu. Lihatlah ironi bahwa Trump tidak menggunakan tenggat waktu 2 minggu untuk sesuatu yang sebenarnya memang memiliki tenggat waktu 2 minggu. Selain soal jangka waktu, masalahnya lebih dalam daripada sekedar Iran yang kelebihan minyak. Masalahnya adalah Anda harus mulai menutup sumur-sumur untuk menghentikan aliran minyak. Sayangnya, Anda tidak bisa begitu saja menekan tombol untuk menyalakan atau mematikan sumur-sumur itu. Sumur yang ditutup membutuhkan waktu untuk dihidupkan kembali. Artinya, kegagalan mencapai kesepakatan dalam jangka waktu 2 minggu itu akan berdampak jangka panjang, baik bagi keuangan Iran maupun pasar energi secara luas. Anda mungkin ingat bahwa ini mirip dengan rencana Ukraina untuk memblokir minyak Rusia sekitar 8 bulan yang lalu. Tutup kilang minyak Rusia dan manfaatkan kelangkaan alami kapal tanker armada bayangan untuk membuat sumur-sumur Rusia terjebak tanpa jalur distribusi. Sekarang kita sedang menyaksikan strategi yang secara eksklusif menargetkan sisi ekspor dari industri tersebut. Hal ini mungkin membantu menjelaskan mengapa Amerika Serikat tidak langsung kembali ke konfrontasi kinetik setelah gencatan senjata awal selama 2 minggu berakhir. Laporan terbaru terus menunjukkan bahwa persediaan Amerika Serikat telah terkuras. Setengah dari Patriot dan THAAD sudah habis, begitu juga dengan 30% Tomahawk. Oleh karena itu, mengapa mengirim Tomahawk lagi ke target dekat Teheran jika Anda bisa menguras mereka habis-habisan saja? Atau setidaknya itulah opsi yang saat ini ingin dicoba oleh Gedung Putih. Pada gilirannya, waktu berikutnya kita mungkin mendapatkan informasi baru, yang berarti adalah sedikit setelah batas 2 minggu itu, ketika Iran harus mencari cara untuk menanggung sumber biaya baru yang signifikan. Saya tahu bahwa baris-baris di lembar kerja mungkin tidak semenarik garis-garis di peta, tapi kesanalah arah perang ini. Dan ini mungkin juga bukan akhir dari segalanya. Jika Iran tidak bisa bertahan lebih lama, maka pemerintahan Trump akan berada di persimpangan baru tentang apakah akan kembali melakukan aksi militer langsung. Dan bersiaplah untuk kekacauan lebih lanjut yang akan muncul ketika dia memposting di Truth Social menanyakan di mana dukungan dari Eropa. Jadi, apa kesimpulan kita untuk hari ini? Perang ini masih berlanjut, meskipun para pihak tidak lagi bertempur dengan bom. Ada perbedaan pendapat yang jelas tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama, yang membantu menjelaskan mengapa perang ini terus berlanjut dengan cara lain. Dan yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah bagaimana Iran menangani tangki minyaknya yang mulai meluap. Ngomong-ngomong soal meluap, playlist saya tentang pertanyaan-pertanyaan besar juga sudah hampir penuh. 58 menit setiap episode secara eksklusif membahas topik yang diusulkan oleh penonton. Cek saja. Dan jika kamu menikmati video hari ini, silakan like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lain kali. Jaga diri baik-baik.